Jadinya. Wah, udah mulai masuk nih guys. Let's go. Let's go. Map dulu nanti akan dipilih. Mapnya adalah Flying Cloud. Wih. Jujur, kalau ngomongin Flying Cloud, emang enak buat yang tanda kutip ya, kalah landing gitu-gitu sih. Kalau Flying Cloud ya buat kalah landing kayak tadi tuh. Kayak Granger-nya. Oh ini. Mungkin nanti ada yang bertanya juga ya, Bang, kenapa di patch baru Beatrix nggak muncul gitu kali ya? Iya. Di Prosin. Karena kayaknya jawabannya ada yang namanya Blade Armor guys. Blade Armor itu jawaban pasti untuk Beatrix. Itu Beatrix kan damage-nya sakit, tapi Blade Armor kan jauh lebih sakit tuh damage pantulannya tuh. Iya, balikin ya guys. Beatrix brebet-brebet, Blade Armornya brebet-brebet. Nah, itu dia. Tiap grup itu berapa negara yang lolos? Untuk di grup A itu 5, di grup B itu 2, di grup C 2, di grup D 2, tapi di grup B dan grup D, habis ini iya di grup B dan iya, D, benar. ada chance untuk mereka bisa maju ke babak selanjutnya. Itu dia teman-teman ya. Ada chance yang sangat-sangat besar sekali untuk mereka melaju ke babak yang lebih jauh. Mereka harus tanding ulang lagi melalui yang namanya last chance qualifier ya. Gitu. Kenapa nggak semua stage di live-in-nya? Nah itu Bang, karena kan ada banyak nih ya. Grup A ada 8 tim. Iya yang tadi ada banyak barengan. Grup A 8 tim. Grup B sama grup D 5 tim. Grup C 4 tim. Jadi emang nggak bisa di pertandingan semuanya di live stream gitu Bang. Betul, jadi memang udah dipilih nih yang akan di streamingin. Nah, yang di streamingin adalah yang berada di atas stage gitu ya adik-adik. Yang main stage aja gitu. Oh, Jadi buat jadi buat kalian semua ini adalah stage utama yang kita siarkan khusus buat kalian. Indonesia bakal ketemu Argentina nggak Bang? Ini kan Asian Games, bukan World Cup. Tolong. Bisa nanti diwakilin sama Ronaldo Wati ya. Ronaldo Wati kan waktu itu ngalahin nggak tuh? Semuanya. Oke. Pak Yono. Diamankan kali ini Pak Kuito. Pak Yono ya. Tapi ini lepas Baxia lagi nih. Kalau Baxia di Uzbekistan gimana ya? Tadi sih early game-nya udah galak, udah cocok tuh. Iya. Ya kan? Udah cocok buat main. No, nggak bisa nonton Pamuit. Iya guys. Aduh. Kita mewakilkan aja ya, saya sorry ya guys ya. Saya sorry ya guys ya, nggak ada Pamuit guys. Setidaknya Pamuit udah berjuang sama kita guys. Iya. Setidaknya Pamuit sudah menghibur untuk para penonton dari Sobat Mobile Legends Indonesia guys. Dan udah ayo dapat guys poin ya pas di stream ya. Ya, say thanks to Pamuit ya guys. Itu loh guys. GG Pamuit. GG. Pamuit, we will miss you Pamuit. We will miss you bener lagi. Harusnya Pamuit and friends selalu di main stage. Iya guys, maafin kita ya guys ya. Sorry ya guys ya. Sorry ya guys ya. Udah bingung ini. Kita udah berjuang nih. Oke, kita balik lagi ya guys ya. Kita menuju ke arah Benpik di mana Kyrgyzstan memaksakan untuk mendapatkan Bruno yang mungkin dia yang di-ban sama Uzbekistan di game pertama. Iya. Ini tadi kan spesifik ya. Ngambilnya Bruno udah punya critical damage tinggi. Ada true damage juga. Akhirnya emang yang pasti naik tuh Bruno Iritel gitu-gitu dah. Yang pegang critical damage Leslie tuh naik tuh. Karena adanya Berserker sendiri terbaru kan. Valen di lagi. Oh ini Valen yang tadi sempat hilang ya di banning. Nah B, ini ada yang bilang juga nih. Semoga Pamuit lolos sampai ke main event ya. Amin, 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 amin. Semoga ya guys ya. Biar kita bisa pantau juga ya. 2-0 Uzbekistan. Oke, kita lihat apakah betul ini dari Ashraf Channel. Oke, kita lihat ya Ashraf ya. Habis ini Indonesia main guys. Guys, abis ini Indonesia main loh. Abis ini main loh. Dan itu satu-satunya pertandingan loh untuk hari ini. Your team is banning.
Oke, tapi kalau kita lihat menuju ke arah Hilda, tandanya mereka tidak mau diganggu nih. Diharas untuk Bruno atau Paquito-nya, Be. Bruno. Aduh, ini Bruno juga lawan hero Your Trinity team udah pasti is menang sih, Ji. banning. Harusnya. Satu Dia kali kan gebok hilang ya, Be? dua kali gebok udah setengah darah tuh. Iya. Memang apa ya, gara-gara Berserker Fury juga sih. Jadi bisa berapa hit doang dia mati gitu loh gara-gara Bruno. Oh, itu dia kita lihat. Tapi Be, ada yang nanya nih, Be. Bang, knockout stage kapan, Bang? Knockout stage kapan? Waduh, kita pantau ya. Harusnya sih beberapa bulan ke depan teman-teman. Nggak bisa dalam waktu dekat ini. Itu di Jepang berarti ya, Be ya? Udah harusnya di Jepang ya? Itu bulan 10 bulan apa? Oktober? Oktober. Oktober tanggal 1, Ji. Oktober tanggal 1 hari apaan? Oktober tanggal 1. Karena kan Kamis. Japan di Jepang itu mulai dari tanggal 19 sampai Oktober tanggal Your 4. team is picking. Nah tuh. Berarti di Jepang kira-kira ya Oktober gitu guys. Iya, Oktober di Jepang udah musim dingin ya? Udah musim dingin harusnya tuh. Boh. Kita ke Jepang gak sih? Amin. Ayo Jepang gak sih, Be? Jepang Musim nggak sih? gugur, Be. Banyak sakura, Be. Ini lucu gak sih, Be? Kontak Guys. kita masih sama ya. Asian Games, kontak kita masih sama kok. Semoga Bang Ranger Mas dan Bang Kabe sehat selalu, amin. Semoga gua sama Kabe Amin. berangkat ya, guys. Amin. Nanti kalau kita ke sana kita ceritain kok guys. Senang ke kalian semua ya. Ada apa di sana Yes. gitu kan. Kalau misalnya gua ke Jepang, ntar gua giveaway barang-barang dari Jepang kali, guys Your ya. team is picking. Nah boleh tuh giveaway Iya kan? barang-barang dari Jepang kan. Iya, Dorayaki gitu oleh-oleh. apa. Basi. Lah kagak. Bisa. Kan itu kue kering. Oh, dorayaki bukan kue kering, Kabe. Kue apa dong? Kue. Rasa. Mau ke Jepang nggak? Insya Allah, Agi. Insya Allah ya, doain aja semoga kita ke Jepang ya, amin. Your Iya. team is picking. Portugal nggak ada, pohon. Bang. Ini Asian Games ya, bukan World Cup. Ada Naruto. Oh, beda guys, ya. Beda ya. Ada pohon terkokoh. Pohon Ini. terkokoh. Uzbekistan harusnya kewalahan sih ngadepin grafik Kyrgyzstan. Pasti. Belum lagi kalau misalkan, wah Granger. Oh ini berarti Uzbekistan harus main cepet nih Ji. Karena kalau tidak late game dikit, pohon terkokoh sih beneran jadi kayu yang sangat kuat ini. Betul. Kayu jati OTW ini. Keras banget ya, Be. Wah keras. Kalau draft kami suka yang mana? Kiri apa kanan? Jujur draft kiri sih. Gue juga kiri lagi. Jujur Oke. draft kiri sih. Oke, kita langsung maju ke dalam in game. Nah, B, ini kata Agi Tangga, dukung Oji dan KB ke Jepang guys. Amin. Doain ya guys ya. Amin, Kak Anggi terima kasih ya. Oji Semoga benar ke kapan? Jepang. Oh, kapan nih kamu? Udah ganti-ganti, ini buat streaming gue, ini official guys. Tolong. Ya. Nanti boleh sih nanya-nanya personal tapi pas wajah kita muncul aja ya. Iya. Sekarang kita in game Iya. dulu ya guys. Langsung Iya. aja let's go to the land of down. Apakah Uzbekistan akan menuju ke 2-0 tanpa balas atau akan dibawa ke game yang ketiga dengan draft yang sangat bagus dari Kyrgyzstan? Wah ini Mama Rasulov startnya dari Fire Beetle ya. Nah ini teman-teman ya. Kenapa sih bang startnya dari hijau dulu yang Fire Beetle tuh yang sebelah kiri? Karena darahnya paling rendah ya teman-teman ya. Darahnya cuma 5.800 atau 5.200 gitu. Nah sementara untuk dari Lizard itu startnya 6.000 darahnya. Jadi tebel. Waduh, tapi ini Mirbekov 2 kali bermain 2 game ini dia di zonik nih Be, gue lihat di mid lanernya. Dan bahkan kalau kita lihat Profesor KB Ya. kok
down. Harus sobrak. Lihat emblem muncul di sini. Dan sudah menit yang ketiga, tiba-tiba langsung 1-0 untuk Kyrgyzstan. Welcome back. I'm Ranger Mas. back semuanya guys. Kita kembali setelah tadi diculik alien. Kita diculik alien. Guys, tolong. Guys, tenang guys. Kami akan berusaha. Tapi akan- diculik alien sih kaget ya. Oke, kita akan nge-case. Oke, Profesor. Di menit keempat, tiba-tiba udah ada 1 poin kill untuk Uzbekistan, Profesor. Itu dia. Tiba-tiba udah ada 1 kill 1 assist ya. Ini adalah dampak dari pohon terkokoh. Yang dimana tidak ada DPS ya. Jadi udah pasti bakal nahan banget nih. Buat damage yang diberikan dari Isunshin dan juga dari Granger. Gampangnya ya ini buat Askar Bekov. Ya dia cuma tinggal bikin antik sama Chestis udah selesai. Atau Guardian Helmet. Udah cukup tuh buat nahan semua dealing damage dari Isunshin dan juga dari Granger. Iya, jadi diabsorb semua damage-nya sama si Askar Bekov. Tapi lihat di sini dari Rustamov, dia bakal coba untuk nge-buying time. Hold shield, Askar Bekov terlalu terburu-buru gak sih? Karena mereka harus menunggu Son terlebih dahulu menuju ke arah mid lane. Akankah bermain itu dia? Mountain Shock menuju ke arah belakang targetnya Sotong. Dia berhasil mendapatkan 1 poin ke Sotong. Terkena knockout strike dan KO. Wah, langsung 3 pemain yang hilang Profesor KB. Itu dia ya efek dari trik Pakito. Yang dimana langsung bisa ditutup juga dengan lini belakang terutama buat Granger dan juga Isunshin yang akan kesulitan untuk menghindari dash jab yang dimiliki dari Sekenov. Bentar, ini saya baru sadar loh. Lihat, Sekenov ini ternyata menggunakan Pakito ketupat. Temporal Rain. Jadi dia habis knockout strike pengen jab lagi cuma ya harus concern ya. Untuk 3 kali. penggunaan dari temporal rain-nya ini kebetulan cooldown-nya dia lumayan lama 30 detik Ranger Mas. Iya. Jadi nggak bisa sering-sering banget ya Profesor ya. Gak bisa sering-sering, harus penuh akan perhitungan ya. Sementara kan Pakito kan tipikal hero yang lumayan sering nge-spam ultimate kan. Betul banget. Tapi lihat mulai masuk ke dalam rumput. Langsung ada kuda, yeha! Yorie mundur ke arah belakang, dia bisa terlalu sakit bisa mendapat penalti zone for defensif untuk Rustamov. Terlalu sakit yang bisa diberikan. Karena ngomongin dari Zamir Bek Ulu. Dengan 1 poin kill ini sangat berimpact sekali untuk permainan dari Kyrgyzstan. Nah ditambah lagi ternyata buat sekarang perbedaan goldnya udah buset 1300 ya. Ini Rustamov udah on the way ditinggalin 1 item nih. Kayaknya next bakal ke War Axe dari Sekenov. Otomatis berarti bakal lebih punya spell fame juga. Bakal bisa main solo flank dia dari Pakitonya Sekenov. Berbeda dengan game sebelumnya di mana game sebelumnya dia kan butuh banget temennya ya untuk bisa bermain Arlot. Nah sekarang dia main Granger nggak perlu temennya lah, ini main sendiri udah bisa tampil dia. Oke, dengan penampilan yang luar biasa dengan 2.800 gold, ini masih mencari celah. Memang untuk bermain di arah mid to the late game, ini bisa menjadi sebuah jawaban tapi knockout strike. Dan lihat Son, Bonyok dengan setengah darah baru lewat untuk turtle yang ketiga mau coba diamankan oleh Kyrgyzstan dan akan dilepaskan Profesor oleh Uzbekistan. Nah itu dia, free ya untuk turtle-nya. Sementara Grangernya cuma ngelakuin sebuah hal yang paling bisa di-trade di bawah. Dapat turret, top lane juga dapat turret. Otomatis Zamir Bek Ulu kan jauh lebih dominan dibandingkan dengan game yang pertama. Berserker Fury, bonyok. Selesai ini sudah Yoriev ini. Kelar sudah ditendang-tendang 1 kali 2 kali udah langsung hat-trick ini. Karena Yoriev ini nggak mungkin bisa nahan badan Prof di depan. Iya dan Bener-bener kalau sulit banget sih. Kalau kayak Bruno gitu counternya makanya harus blade armor, wajib kudu harus. Nggak bisa kalau nggak blade armor, nanti critical damage-nya bakal keluar terus. Oke, tapi jangan lupakan, ini permainan dari seorang Sekenov. Ini bisa tiba-tiba dia bermain dengan flanking, tiba-tiba memberikan double jab. Wah itu hati-hati sih. Nah ini Isunshin sama Grangernya juga nggak bisa landing jauh ya. Karena dua-duanya bakal kena bonyok juga sama Sekenov. Bakal susah banget buat survive dari kejarannya Pakito. Dan lihat Zotov, dia mempunyai damage tapi dia nggak punya badan. Ya tapi Susah lihat, levelnya juga beda Be. Sekarang lebih Jauh. untung untuk seorang Zamirek Ulu.
Dan menurut pasukan dari Uzbekistan, mereka juga mencari celah gimana caranya mereka bisa membalikin keadaan sampai di arah late game. Karena memang mereka menggunakan hero scaling untuk jungle yang dapat dipaksa. Pinatizon imitasi, untuk ke arah pelaka. Turret menjadi pilihan utama, tapi right of that. Kali ini menutup Rustamov untuk bisa selamat pulang dengan hidup-hidup. Dan tidak ada pertukaran korban sama sekali loh. Wah, ini Rustamov udah pasti bakal tumbang ya. Karena dia nggak bakal bisa menghindari penalti zone imitasi. Belum lagi nanti kalau misalkan ternyata di follow up dengan Wrath of Dairat dari Askar Bekov, udah pasti nggak bakal bisa survive. Lihat gerakan dari penerus Uzbekistan sudah mulai bergerak langsung untuk menguasai river. Mereka nggak mau kalah rivernya, tapi kalau diadu tim fight dia pasti bakal kalah nih. Karena dengan 5-0, beda 3.000 gold. Ini harapan satu-satu dari Uzbekistan adalah berharap dengan Lategame. Oke. Ini mereka menuju ke arah Lord. Mereka coba untuk mendapatkan loot yang sangat cepat karena mereka memiliki Bruno di depan sana. Apakah akan coba dipaksa menuju ke arah Askar Bekov? Teriset begitu saja, informasi didapatkan. Tidak mau terlalu terburu-buru para pasukan dari tim Kyrgyzstan. Mereka memilih untuk menuju ke arah mid. Clear minion. Terlebih dahulu. Tuh, mereka clear dengan sangat tenang ya. Dan terlihat ada conceal play. Mau digas lagi? Oke, digas lagi dan Crimson Bacon. Terpokok Profesor. Cukup terburu-buru, kena bait sepertinya. Dan sekarang bakal di take over Lordnya. Menurut gua sih ini bahaya banget. Harus dipaksa penalti zone. Dapetin 3 ada beberapa dan lawan follow yang terus langsung. KO. Gila banget. Cuma butuh beberapa detik doang. Hilang sadadanya ya dari Rustamov. Bayangin, Rustamov punya pasif The Body of Smith. Yang dimana dia bakal punya namanya damage reduction murni dari badannya dia ketika darahnya mulai low HP. Tapi dengan critical damage yang dimiliki dari Zamirbek Ulu, ini benar-benar memiliki true damage tambahan sehingga critical damage akan tembus ke badan dari Terisla. Oke, ke badan dari Terisla. Dan jangan lupakan high ground yang dimiliki dari tim Uzbekistan ini nggak bagus Profesor. Jadi mereka harus coba bisa mainin gimana Zotov punya item untuk bisa minimal ya kalau misalnya nggak bisa dapetin point kill. Mau aja dulu. Hasil gaming. Lihat tuh. Rustamov lagi dan bakat tendangan bukan main damage dari turret membantu para pasukan dari tim Kyrgyzstan. Rustamov tercek down, tidak ada yang bisa membalaskan kembali keadaan. Dan lagi Askar Bekov masih selamat. Pohon terkokoh belum tumbang dan bahkan masih ada revitalize yang dimiliki. Sehingga membuat Kyrgyzstan makin lebih mendominasi dan penalti zone. Aman aja. Ada orang di situ, Bro. Aman aja. Nanti ada orang ya, next fight-nya ya. Tunggu saja nih, karena Next wave. ya next wave kayaknya nih, nungguin ultimate IMU dulu ya. Karena Zamirbek Ulu sekarang udah nggak bisa disentuh nih harusnya nih. Sekalipun disentuh, sekalipun di all in, dia punya flicker masalahnya. Jadi otomatis lebih gampang buat escape. Tapi Zotov boleh juga nih goldnya nih. Dia sendiri loh yang gap goldnya nggak terlalu beda jauh ini. Ya, karena dia masih bisa farming, Be, dari tadi. Cuma, percuma farming kalau misalnya Sky Fisher-nya nggak pecah. Percuma, Be. Karena posisinya adalah dia nggak bakal bisa pecahin si pohon terkokoh, Be. Kalau misalnya ada Sky Fisher, pohon terkokoh mungkin bisa jadi possibility. Iya sih, ini makanya dua hero yang udah kena counter pakai antik ya udah pasti bakal gampang banget ya bikin itemnya antik dan juga buatin helmet. Oh, dipasang. Langsung aja karena belakang bahkan hampir saya mendapatkan poin skill masih ada flicker. Mundur Rustamov. Lagi-lagi gak ada kesempatan Rustamov untuk mundur Profesor. Wah 0-6-0 ya, bener-bener jadi samsak berjalan doang ini untuk Rustamov. Kayaknya kedua explainer emang gak boleh dikasih hero yang butuh temen deh Ranger Mas. Kayaknya lebih cocok dikasih hero yang individual. Ya tadi kan game pertama kan iya, ini Sekenov game 1 jadi kasih Arlot nggak tampil. Sekarang Rustamov yang dikasih Terisla dia nggak tampil. Ini emang harus hero-hero yang bisa mengandalkan dirinya sendiri atau enggak split push bener. Kayak Lapu-Lapu tuh contohnya kayaknya lebih cocok kali ya untuk kedua explainer kita ini yang lagi bertanding. Ya, Karena terlihat sih ini tadi apa yang terjadi sama Rustamov ini terjadi juga sama Sekenov nih di game yang Iya. pertama. Tadi gue juga mikirnya Lapu-Lapu. Tapi ternyata karena Terisla oke. Ih, cepet banget dia dapetin Lord kali ini sangat cepat. Dan pasukan dari Uzbekistan mereka belum berkumpul. Dan sampai mereka tertrigger kembali. Dan jangan lupakan, Vision harus terlihat dengan jelas. Mountain Choker tidak boleh terlambat. 1/4. Karena kalau Reset. terlambat bahaya. Oh, reset oke.
Kalau Kriset oke. Atasnya juga, Nggak boleh atasnya terlambat. bakal di slow push ya, karena sebenarnya Kyrgyzstan menang dari jumlah wave minion ada 5 di atas. Oke, reset lagi, Dancing Lord lagi. Dan untuk kali ini Uzbekistan, mereka nggak boleh ngelepasin Lordnya. Minimal kalau nggak dapetin Lord, minimal orang minimal banget. Ya harus ada trade ya. Tapi masalahnya orang juga ini damage-nya masih kurang tuh kan. Lihat, second of death cuma tinggal jab-jab aja ngisi darah lagi. Sekarang, konsil play. Konsil play. Askar Rekov kali ini. Hampir saja, dan jangan lupakan. Oh sakit, B. Oh my god, udah lumayan sakit. Tuh. Ya, Queen Wishnya udah tidak ada. Para pasukan dari tim Uzbekistan, mereka bisa untuk melakukan serangan tambahan dengan cara Lordnya biarin aja di Lord sama Kyrgyzstan. Nanti biar mereka yang bonyok sendiri, Prof. Udah pasti ya. Revitalize sampai di pop up. Sekarang otomatis harus di all in untuk Lordnya. Bahkan dipaksa ada bahkan di sana retribusi dari KBF. Berhasil mendapatkan satu Lord, tapi nampaknya Rustamov nggak ada kesempatan untuk tidak bertahan. Untuk ke arah belakang semuanya flicker raging session for nothing. Dibalaskan kembali dari seorang Yoriev, masih bisa selamat. Tidak ada lagi korban jiwa, masih 0. Masih 0 guys. Sulit seperti untuk Zotov mendapatkan stack Sky Pierce-nya. Untuk mendapatkan satu pemain saja. Karena ini seolah-olah jadi kayak semuanya nggak berasa damage-nya. Dan bener-bener ketutup semuanya. Sama satu pemain yaitu adalah Askar Bekov. Pohon yang sekarang sudah bermain dengan Council Play akan bermain bersama dengan Lord di area bawah. Oke, coba kita lihat di arah bottom lane. Mereka coba untuk masa melakukan clear terlebih dahulu menuju ke arah Lord, tapi tampaknya tidak terlalu bisa mempertahankan best turret. Bakal coba diangkat, Askar masih ada Net of Death di depan sana dan langsung raging Sesron. Dapetin 3 pemain tapi tanpa ada following up damage. Sosok dari Yoriev dan juga Rustamov harus hilang di telan bumi. Masih ada Super Wave di arah mid lane. Karbaev langsung akan Sunbacon. Flicker for defensive yang dikeluarkan para pasukan dari tim Kyrgyzstan. Berhasil membuat 2 lubang di arah best turret dari tim Uzbekistan. Wah, ini mau di-push lagi kah? Mumpung ada 20 detik sebelum ada Yoriev yang kembali lagi. Claire down, di-push terus dipaksa. Tapi loh. Dari Bekov. Waduh, enggak lagi Dewi Fortuna emang berada di pundak dari Kyrgyzstan. Gila, bahkan satu kill pun tidak didapatkan oleh Uzbekistan. Dan ini menjadi perfect kill dari teman-teman Kyrgyzstan. Yang dimana kali ini masih 0 poin kill dari Uzbekistan. Belum ada satupun yang bisa didapatkan oleh Uzbekistan. Tapi ingat, sudah mulai masuk menit 16. Sudah mulai masuk ke momen-momen yang cukup berbahaya. Ini, kalau misalkan Lordnya di tangan dari Kyrgyzstan lagi, harus di end game sedini mungkin. Sebelum nanti semakin late game semakin berbahaya. Oke, biasanya Lord Lordnya langsung tingkat 2000 dan turret 20.000 yang menandakan udah ompong melompong, Profesor. Udah pasti omong melompong ya. Susah nih. Ini masalahnya Granger sama Isunshin tipikal 2 hero yang nggak bisa bermain dengan wave super minion. Mereka ini bisa dibilang sangat-sangat lama sekali untuk melakukan clear terhadap wave minion yang begitu kuat. Lagi semakin late game kan semakin nambah status tuh, semakin makan rendang katanya sih kalau minion. Makin gede. Makin gede. Koko. Makin gede, makin kokoh. Mukulin minion kita yang bonyok. Sering terjadi di kota-kota besar. Jadi untuk ngelakuin clear itu hati-hati ya guys. Karena waktu clear juga penting. Kalau salah sedikit waktu clear, itu rotasi sedikit terlambat. Point kill dari lawan bisa tiba-tiba meningkat, Profesor. Itu dia. Makanya ya, keadaan dari timbulnya damage itu emang harus diperhatikan. Dan sekarang mau all in ke Lord kayaknya. Gak mau buang waktu. Oh, langsung ada Barbiel. Di depan sana dari Lord dan Pak Vito-nya. Fokus dengan Soto. Langsung coba untuk bersama dengan Nani yang terserang, tapi Soto terjeng dan hilang. Ditelan bumi. Mirbekov akhirnya bisa dimakan 1 poin kill pertama untuk pasukan dari tim Uzbekistan. Nampaknya bila mundur ke arah belakang, damage yang terlalu besar dari seorang Bruno, yaitu Zamir Bekulu. Paksa lagi, mobil secara base, dan menuju ke game yang ketiga. Kyrgyzstan memaksa Uzbekistan menuju ke game yang ketiga. Itu dia, Kyrgyzstan. Kualifikasi dari grup C Sentral Asia atau Asia Tengah.
di mana kali ini tidak ingin memberikan Uzbekistan poin penuh. Karena kalau Uzbekistan mendapatkan poin penuh, udah pasti di sini yang rugi adalah Kyrgyzstan. Karena ingat, cuma ada satu yang akan menemani nantinya, antara itu dari Kazakhstan atau siapapun itu yang ada di urutan yang kedua. Karena kalau so far kita lihat, Kazakhstan ya poin yang paling absolut 2-0. Tapi kali ini kalau melihat dari Kyrgyzstan, menurut gua gameplay dia sangat bagus ketika draftnya cocok. Ya kan? Tapi di game pertama draftnya bagus juga, tapi tidak bisa ada following up damage. Balik lagi di sini Profesor. God lane-nya bersinar Profesor. Asli sih, tapi tadi emang Bruno pick yang paling ideal ya. Kalau emang pengen main yang geragas kayak gitu, pengen main yang 4-1, cocok banget nih. Dan MVP-nya adalah di Askar Bekov. Pohon terkokoh. Nah, ini mau lu miripin siapa lagi nih? Hah, nggak ada. Nggak ada, tadi doang mirip Guntur gue ngeliat. Mirip Guntur ya. Kalau ini enggak deh. Kirain mirip siapa yang ini? Mic-nya kecil banget. Iya guys. Coba ya, kita coba bilang ya. Nah, coba bilang lagi Ji. Nah sih dari hari pertama udah bilang ya soal mic-nya Ranger Emas. Apakah nggak tahu nih apa settingannya kebalik apa gimana nih? Linknya saya dan juga Ranger Emas. Coba aja nanti saya dan Ranger Emas tukeran posisi kali ya. Biar ini. Biar itu dah pokoknya. Lu udah paling kanan sih. B. Ini dia. Ini kenceng kan? Kenceng sih. Ini pelan kan? Ini pelan kan? Nggak ada Ya. kan? Nah, Ya. ini udah full kanan loh. Wah udah full rata kanan, tinggal diatur aja teman-teman nanti ya. Tapi ini dia teman-teman ya untuk dari itemnya. Gila udah Malefic Gun juga. Udah Malefic Gun, Windtalker, tembus ya emang. Wajar sih. Itu. Nah, ini pertanyaan ini ya Indo ya. Oh ya Indo bentar lagi teman-teman ya. Indo habis game ketiga nih. Habis game ketiga break, ya breaknya paling 15-10 menit ya kan. Nanti langsung pertandingan tim Indonesia. Masa harus gua kokop begini guys? Nanti kokop tiba-tiba. Pokoknya setahu saya untuk pertandingan tim Indonesia itu ada di match kelima alias mulainya di jam 5 sore waktu Jadi Indonesia gak Tengah ya atau game 8.